Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu guru hebat seluruh Indonesia. Kali ini saya akan memberikan contoh membuat studi kasus reflektif yang penyelesaiannya itu menggunakan pendekatan Understanding by Design, ya, UBD. Mudah dan no ribet. Tentunya untuk studi kasus ini, ya Bapak Ibu, untuk studi kasus ini tetap memuat untuk memuat 4 pertanyaan studi kasus. Yang pertama yaitu mendeskripsikan masalah kasus yang pernah dihadapi dalam pembelajaran. Yang kedua, mendeskripsikan upaya penyelesaiannya. Yang ketiga, mendeskripsikan hasil dari upaya yang dilakukan. Yang keempat, pengalaman berharga apa yang diperoleh. Di sini saya mencontohkan untuk solusinya adalah menerapkan prinsip understanding by design dalam pembelajaran. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Contoh studi kasus penerapan prinsip understanding by design UBD dalam pembelajaran di UPT SD Negeri 76 Gresik. Masalah yang dihadapi. Saya Bapak Ilmi, guru kelas 6 di UPT SD Negeri 76 Gresik, dan menghadapi tantangan dalam memastikan peserta didik benar-benar memahami materi pelajaran. Jadi di sini tantangan yang saya hadapi adalah memastikan anak-anak itu memahami materi pelajaran. Bukan sekedar menghafal informasi. Banyak peserta didik di kelas 6 yang kesulitan menjelaskan, menginterpretasi, dan mengaplikasikan informasi yang telah dipelajari. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman mereka terhadap materi masih dangkal dan belum mencapai tingkat yang diharapkan. Jadi permasalahannya di sini itu siswa itu kesulitan untuk menjelaskan, menginterpretasi, dan mengaplikasikan informasi yang telah dipelajari. Jadi dia itu hanya sekedar menghafal. Ya. Jadi pemahamannya itu masih dangkal dan belum mencapai tingkat yang diharapkan. Ini adalah masalah yang dihadapi. Untuk upaya penyelesaiannya, kita sesuaikan dengan modul yang ada di PPG ya Bapak Ibu, karena kita sudah mendapatkan ilmunya ya. Untuk mengatasi masalah ini, atas saran dari rekan sejawat saya yang sama-sama fase C, yaitu Bu Desi Wahyuning Tias, saya memutuskan untuk menerapkan pendekatan Understanding by Design UBD yang telah dikembangkan oleh Wiggins dan 3 tahun 2005 ya. Langkah-langkah yang saya ambil meliputi satu, saya mengidentifikasi hasil akhir yang diinginkan. Saya mulai dengan menentukan capaian pembelajaran yang ingin dicapai oleh peserta didik saya di kelas 6. Saya merumuskan tujuan pembelajaran yang jelas dan spesifik yang mencakup kemampuan untuk menjelaskan, menginterpretasi, dan mengaplikasikan informasi. Yang kedua, selanjutnya saya merancang berbagai bentuk asesmen yang dapat mengukur pemahaman mendalam peserta didik saya di kelas 6. Asesmen ini mencakup tugas-tugas yang menuntut peserta didik untuk menggunakan berbagai perspektif, berempati, dan mengaplikasikan pengetahuan dalam konteks yang berbeda. Yang ketiga, saya kemudian merancang pengalaman belajar yang memberikan kesempatan pada peserta didik kelas 6 untuk membangun pemahaman melalui proses dan pengalaman yang bermakna. Saya menggunakan berbagai metode pengajaran seperti diskusi, kelompok, proyek kolaboratif, dan studi kasus untuk membantu peserta didik mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam. Jadi solusinya di sini, upaya penyelesaiannya di sini menggunakan prinsip UBD ya Bapak Ibu ya. Jadi merancang TP, kemudian merancang asesmen, ya, dan merancang kegiatan pembelajaran, ya, sesuai dengan prinsip UBD ya.
Kemudian hasil yang saya dapatkan, setelah saya menerapkan prinsip UBD, saya mengamati peningkatan signifikan dalam pemahaman peserta didik saya di kelas 6. Peserta didik mampu menjelaskan konsep yang lebih baik, menginterpretasi informasi dengan lebih kritis, dan mengaplikasikan pengetahuan mereka dalam situasi yang berbeda. Asesmen yang saya rancang juga menunjukkan bahwa peserta didik di kelas 6 telah mencapai capaian pembelajaran yang diinginkan. Ini hasilnya ya. Jadi endingnya terakhir yaitu peserta didik saya itu sudah bisa mencapai capaian pembelajaran yang diinginkan. Ya. Terus pengalaman berharga yang saya dapatkan dari pengalaman ini saya belajar bahwa penerapan prinsip UBD memerlukan perancangan yang matang dan komitmen untuk terus mengevaluasi dan menyesuaikan strategi pengajaran. Saya juga menyadari pentingnya memberikan pengalaman belajar yang bermakna dan relevan bagi peserta didik untuk mereka membangun pemahaman yang mendalam. Selain itu, saya menemukan bahwa kolaborasi dengan rekan sejawat dan refleksi terus-menerus sangat membantu saya dalam meningkatkan efektivitas pengajaran. Demikian Bapak Ibu untuk contoh dari UBD ya, Understanding by Design, dalam penyelesaian permasalahan di pembelajaran. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.